balik lagi di Jagoan Kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pH campuran. Nah, biasanya soal-soal nanti di pH campuran itu kata-katanya seperti ini. Berapakah pH campuran? Nah, ini pH campuran ini nanti kita nggak tahu nih rumusnya pakai yang mana ya. Sebenarnya cuma ada 3 tipe sih ya untuk mencari pH campuran ini ya. Oke, biar gampang kita akan ulas ini dari awal ya. Oke, pH campuran. Sebelum ke pH campuran harus tahu dulu tuh asam, basa, kuat, lemah. Nah, kita harus tahu tuh yang kuat mana, asam yang kuat mana, asam yang lemah mana, basa yang kuat mana, dan basa yang lemah yang mana. Oke, biar langsung gampang karena kita ini cepat ya bahasnya. Nah, kalau asam lemah kita langsung memahaminya yang lemahnya aja gampang soalnya. Nah, yang lemah. Kalau asam lemah ya, kalau asam lemah pasti nanti di soal ada Ka atau tetapan asam. Kalau basa lemah pasti nanti ada Kb. Nah, Kb itu apa? Tetapan basa. Nah, terus kalau yang kuat kayak gimana, Kak? Kalau kuat ya berarti nggak ada Ka-nya ya. Kalau untuk asam. Kalau basa gimana kalau yang kuat? Ya berarti kalau basa nggak ada Kb-nya ya. Oke, gitu ya. Ingat kalau yang asam itu identik dengan nanti H+. Ini secara umum aja ya. Nanti kalau basa itu adalah OH-. Nah, ada OH-nya gitu ya. Oke. Itulah tadi secara singkat untuk bedain yang asam yang kuat dan basa yang kuat. Kemudian juga lemahnya dari asam ataupun basa. Ingat kata kuncinya adalah kalau lemahnya saja yang kalian harus tahu ya. Yang kuatnya sisanya. Oke, langsung saja kita cari tahu bagaimana menghitung pH campuran. Oke, nah dalam menghitung pH campuran ya itu ada 2 tipe cara mengerjakannya. Ada yang caranya langsung ya, ada yang caranya tidak langsung. Nah, kalau cara langsung nanti bagaimana? Nah, cara langsung itu nanti akan dibahas pada video yang berikutnya ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah cara tidak langsung ya. Nah, kalau cara tidak langsung itu ciri-cirinya apa? Cara tidak langsung itu ciri-cirinya pasti nanti di soalnya adalah asam ya. Asam ditambah dengan basa. Nah, ini situasional ya. Bisa nanti asamnya yang kuat ataupun basanya yang kuat. Biasanya nanti kombinasi antara lemah dan kuat ya. Nah, nanti kalau cara langsung nanti ciri-cirinya gimana kalau cara langsung? Nah, kalau cara langsung ciri-cirinya berarti di soalnya bukan asam plus basa, tapi yang lain ya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang video ini. Oke, langsung saja. Yang kita bahas itu cara tidak langsung dari pH campuran. Oke, nah, cuman ada 3 tipe di pH campuran. Yang pertama nih, nanti kalian akan tahu tentang buffer, hidrolisis, dan nanti cara menghitungnya pH kuat. Oke, pertama, bagaimana kalau buffer? Buffer itu kalau nanti milimol dari lemahnya itu lebih besar daripada milimol yang kuat. Nah, ini kombinasi ya, misalkan ini asam ya, berarti misalkan asam lemahnya lebih besar dibanding milimol basa kuat ya. Kemudian yang kedua, milimol lemahnya itu akan sama dengan milimol kuat. Nilainya sama nanti ya. Sedangkan yang terakhir, milimol kuatnya justru lebih besar dibanding yang lemahnya. Nanti cara ngitungnya pakai pH kuat. Oke, dalam soal-soal asam basa, ingat ya, namanya soal-soal asam basa itu pasti ya diketahuinya ya itu adalah mililiter atau volume dengan molaritasnya. Oke, misalkan ini yang gampang dulu kita bahas yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 soalnya paling gampang, soalnya lemah sama kuatnya itu sama. Misalkan nih, ini 100 mili ya, 100 mili yang lemahnya, yang kuatnya 100 mili dan molaritasnya 0,1 molar misalkan ya. Nah, kemudian yang milimol dari yang kuatnya sama, misalkan 100 ml juga 0,1 molar. Ya, ini situasional ya, terserah ya, misalkan di soalnya mau yang lemahnya itu basa atau yang lemahnya itu asam, itu terserah di soal. Pokoknya konsepnya kalau lemahnya milimol dari lemahnya itu sama dengan milimol kuatnya, pasti nanti cara ngitungnya hidrolisis. Oke, penerapan soalnya gimana? Ingat kalau soal yang diketahuinya lemah dan kuat ataupun nanti asam ditambah basa, pasti nanti soalnya kalian harus bikin reaksinya dulu seperti ini ya, ataupun kadang-kadang juga sudah ada di soalnya ya. Kemudian tinggal tadi hitung tadi volume ya, volumenya dikali dengan molaritasnya, nanti akan dapat milimol, tinggal dikaliin aja ya. Nah, ini misalnya kita 100 sama 0,1, ini juga 100 sama 0,1 molar. Nah, langsung ya. Nih. Nah, jadi misalkan CH3CO, nih ada nih, CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Nah, di soalnya sudah ada kata-kata KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat Mi 5. Ya, sudah pasti berarti ini apa?
dia pasti karena ada KaO, A tuh asam lemah, berarti ini asam lemah. Nah, ini nggak ada Kb di situnya, berarti ini basa kuat. Oke, jadi dalam kasus ini soalnya adalah asam lemah ditambah basa kuat ya. Oke, ingat ciri-cirinya ya, tadi yang di awal tuh, kalau lemah ada apanya, kalau kuat ada, kalau nggak ada apanya gitu ya, tinggal dicek lagi di awal ya. Oke, tadi itu misalkan disoalkan 100 mili dengan 0,1 molar atau dikalikannya 100 kali 0,1 itu berarti ini 10 ya. 10 apa? Milimol, karena mililiter pasti milimol. Nah, ini berapa? Tadi 100 sama ya, nilainya 100 sama 0,1 juga. Dikali adalah 10 milimol. Nah, langkah berikutnya setelah kita tulis mula-mula ya, ingat ini mula-mula ya, awal ya. Atau disebutnya tabel MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, 10 milimol, 10 milimol. Nah, mana yang paling kecil? Karena ini nilainya sama aja ya. Dan koefisien dari NaOH-nya kan ini 1 nih NaOH ya. Kalau karena nggak itu berarti maksudnya ada angka 1 sebenarnya di sini ya. CH3COH-nya juga 1 ya. Berarti ini nilainya sama ya. Ini 10, ini 10 untuk sama-sama 1. Berarti yang paling kecilnya 10 juga. Ini juga 10 berarti yang di bawahnya. Nah, 10 10. Nah, ini juga sama. Produknya ingat sebelah kanan produk ya. Ini juga sama koefisiennya 1, berarti ini juga 10 juga, dan juga air juga 10 gitu ya. Nah, ingat ya, namanya pH, untuk menghitung pH campuran itu nanti air diabaikan ya, tidak diperhitungkan. Oke, lanjut nih. 10, ingat kalau yang di sebelah kiri kan bereaksi ya, berarti nanti dikurangi. 10 ambil 10 habis. 10 ambil 10 habis. Nah, yang terbentuk adalah 10 milimol dari garam ya. Milimol dari garamnya dan 10 milimol dari air. Ingat, air tidak diperhitungkan ya. Nah, tadi sesuai tadi kasus yang tadi ya. Nih, kalau ini nilainya sama kan nih, karena nilainya sama, nah nanti kalian kalau bikin tabel MRS-nya pasti dua-duanya nih habis. Nah, dan terbentuk garamnya saja. Ingat ya, sebelah ini adalah garam ya. Garam, ingat hasil dari asam ditambah basa adalah garam ditambah air. Nah, ini garamnya nih. Nah, garamnya dihasilkan 10 milimol. Nah, terus nanti ngitungnya gimana, Kak? Ngitung pH-nya. Nah, ngitung pH-nya, nah karena di sisa ini terbentuknya cuma garamnya doang. Nah, tadi apa gimana tuh? Kalau dua-dua nilainya sama, berarti hidrolisis. Rumusnya gimana, Kak? Oke, hidrolisis rumusnya seperti ini, ya. Kalau H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Kalau OH minnya akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Biar gampang kalian ingatnya, kalau di hidrolisis itu kebalik ya. Dimana nanti kalau H plus itu diketahuinya KB ya. Kalau ada KB-nya berarti nanti ngitungnya H plus. Kalau ada Ka-nya berarti ngitungnya OH min. Nah, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini tadi ada Ka-nya nih. Nah, ini karena ini hidrolisis berarti pakai rumus yang mana yang ada Ka-nya? Berarti yang ini ya. Oke, nanti KW-nya sudah pasti ada di soal ya. Atau kalau kalian nggak tahu KW itu nilainya berapa KW, Kak? KW nilainya adalah 10 pangkat min 14 tetapan air ya. Nah, konsentrasi garamnya gimana ngitungnya ini, Kak? Nah, konsentrasi garamnya tinggal di sini nih, 10 milimol, nanti tinggal kalian terusin dibagi dengan volume total ya, dibagi volume total. Nah, karena berhubung di soal itu tadi sama-sama 100 mili, berarti nanti 10 ya. Jadi nanti diteruskan itu molaritasnya sama dengan 10 per 100. Per 200 ya. Kenapa 200? Karena volume total. Nanti dapat nilainya ya. Nilai molaritasnya berapa, tinggal diteruskan saja ya. Nah, nanti tinggal masukin ke rumus ini ya. Oke, itu yang pertama, hidrolisis. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua kita akan coba menghitung yang lemah, milimol lemahnya lebih besar dibanding milimol kuatnya. Nah, misalkan ininya 200 deh, ininya 200 ya, biar lebih gede angkanya nih. 200 ml, molaritasnya ini 0,1 molar ya. Biar gampang hitung nanti. Nah, ininya yang kuatnya misalkan lebih kecil kan, milimol yang lemahnya lebih besar. Ini 100 ml 0,1 molar. Nah, nanti kalau begini kasusnya, ini kan kalau dikali berapa nih kalau dikali nih? 20 kan, ininya 10, berarti lemahnya pasti lebih besar. Nah, berarti ngitungnya nanti buffer. Nah, buffer rumusnya gimana? Nanti buffer rumusnya seperti ini ya. Oke, sebelum ke rumusnya kita ke tabel MRS-nya lagi biar nanti ingat konsepnya ya. Nanti kalian ngitung ngitung-ngitungnya kayak gimana. Oke, ingat ya, jangan lupa kalau yang namanya cara tidak langsung kalian harus bikin seperti ini dulu ya. Oke, dihapus dulu ya. Kalau cara tidak langsung wajib bikin beginian dulu, nggak bisa langsung dihitung ya. Tapi kalau karena di video ini dikasih tahu konsep dasarnya kayak tadi, kalau misalkan
yang lebih besar mana, yang dua-duanya habis gimana. Nah, nanti kalian sebenarnya sudah bisa nebak sini soalnya arahnya kemana ya. Oke, nah karena berhubung kita lagi latihan nih, nah tadi di situ, tadi gimana ingat-ingat tadi, lemahnya berapa? Lemahnya 20 ya, lemahnya 20. Nah ini yang lemah ya tadi ya, ini 20 milimol, yang kuatnya tadi 10 milimol. Mana yang paling kecil? Ya udah pasti ini yang paling kecil. Ingat kalau yang di bagian reaksi ambil yang paling kecil. Ini 10. Sama koefisiennya kan, berarti ini juga perbandingannya sama. Kalau ini 10, ini juga 10. Kalau ini 10, ini perbandingannya juga sama 1 juga nih koefisiennya, ini juga 10, air juga 10, tidak diperhitungkan nantinya juga ya. Nah 20 ambil 10 berapa? 10. Ingat sebagian ini kurangi. Nah, 10 ambil 10 habis. Terbentuk pasti, namanya juga produknya terbentuk 10 milimol garam. Nah, dalam kasus ini kan lihat apa tuh? Lemahnya ya, yang bersisa lemah dan terbentuk garam. Nah, lemah sama garam ya, kalau ada lemahnya sisa atau milimol ya, milimol dari lemah yang lebih besar, otomatis dia kalau di tabel MRS-nya ya dia bersisa kan karena dia lebih besar. Nah, karena sisanya lemah, nah dan garam, maka nanti ini otomatis dinamakan buffer ya. Oke, buffer itu apa? Buffer itu adalah penyangga. Ngitungnya gimana? Oke, ngitungnya kayak gini. Nah, kalau H+, ya H+ sebenarnya Ka dikali milimol asam lemah per milimol garam. Kalau OH-nya Kb dikali milimol basa lemah per milimol garam. Ingat, kalau di buffer ngapalinnya gampang ya. Kalau di soalnya ada Ka, ya pasti nyarinya langsung H+ ya. Nanti bisa ngitung pH-nya langsung. Kalau kita punya Kb, berarti nanti OH- dulu. Kalian cari pOH-nya, baru dapat pH-nya gitu. Oke, di sini gimana? Tadi adanya KAO asam lemah, berarti buffernya adalah buffer asam yang ini. Tinggal kalian nanti terusin angkanya. Masukin aja milimol asam lemahnya tadi berapa tadi? 10 ya. 10, garamnya tadi juga 10. Ka-nya juga masukin 10/5. Tinggal diterusin ngitungnya ya. Jadi konsep penting di video ini adalah kalian bisa bedakan kalau pH campurannya situasinya seperti ini, berarti nanti ngitungnya kayak gimana ya. Cuman ada 3 nih yang kayak gini ya. Ya, buffer, hidrolisis atau pH kuat. Ingat ini kalau situasinya di soal itu adalah lemah ditambah kuat. Oke, langsung yang ketiga. Nah, yang ketiga, milimol kuat lebih besar daripada milimol lemah. Nah, misalkan yang kuatnya ini 200 ya mililiter, ininya 0,1 molar ya molaritasnya, ininya 100 ml 0,1 molar. Nah, namanya pasti lebih kecil kan, ini 10, ini 20. Nah, terus gimana penerapan di soalnya? Oke, ini udah tadi yang penyangga, kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu supaya nanti ingat konsep kerjaannya ya. Kakak ingetin lagi yang namanya soal pH campuran ini, kalau diketahuinya asam dan basa pasti tidak langsung, artinya kalian harus bikin tabel MRS dulu baru tentuin ya, itu makanya ke hidrolisis kah, penyangga atau yang kuat ya. Oke, nah kita langsung coba hitung ya. Tadi di situ yang di contohnya itu CH3COH nya itu lebih kecil ya, karena lemahnya lebih kecil tadi 10 kan, NaOH nya 20. Nah, ini mana yang paling kecil? Ini kan 10. Berarti ini bereaksinya 10, ini 10, ini 10 juga, ini 10 juga. Nah, karena perbandingan koefisiennya sama. Kalau misalkan di sini ada koefisiennya 2 gimana? Ya berarti nanti tinggal dimainin aja di perbandingannya ya. Oke, 10 sampai 10. Ingat ambil ya, 10 sampai 10 habis. 20 sampai 10, 10. Terbentuk 10 milimol garam dan 10 milimol air. Nah, karena kasusnya yang sisanya itu adalah yang, lihat ini NaOH-nya adalah kuat ya. Yang sisanya adalah basa kuat. Nah, yang sisanya basa kuat. Nah, produk pasti terbentuk ya. Kalau ini karena kita fokusnya ke basa kuatnya aja, yang kuatnya nih. Karena kuatnya yang sisa. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ternyata adalah pakai pH dari yang kuatnya. Nah, pH yang kuatnya apa? Karena di situ yang sisanya adalah basa kuat, berarti nanti kalian ngitungnya untuk ngitung pH-nya kalian harus cari tahu dulu OH-nya ya. OH- sama dengan B dikali MB. B itu apa? B itu adalah jumlah ion OH- ya. Kalau NaOH kan cuma satu OH-nya ya, berarti nanti masukin B-nya 1. Nah, MB-nya adalah konsentrasi campurannya berapa ya. Nah, karena ini campuran. Nah, ini kan ini kan baru milimol. Ini molaritas dari basa kuatnya gimana? Ya, sama kayak hidrolisis kayak tadi ya.
Ya, tinggal ini molaritasnya berapa? Molaritasnya sama dengan 10 nih, 10 yang sisa nih dibagi volume total. Tinggal tambahin aja volumenya ya. Nah, dapatlah molaritasnya, baru masukin ke rumus ini ya. Tinggal dapat pOH-nya. Ya, dapat pOH. Habis dapat pOH, langsung kalian konversikan ke pH-nya berapa. Nah, karena biasanya ditanyakan pH ya. Nah, inilah video tentang pH campuran, cara tidak langsung. Ya, ingat ada kesimpulannya ya, biar kalian ingat. Ada 3 jenis. Yang pertama, buffer, hidrolisis, dan yang pH kuat. Kalau buffer itu ya milimol yang lemahnya lebih besar dibanding milimol kuatnya ya. Kalau hidrolisis, milimol lemahnya itu akan sama dengan milimol kuatnya. Ingat, sama. Nah, kalau yang pH kuat itu milimol kuatnya justru lebih besar dibanding lemahnya. Nah, cara mengerjakannya, karena ini cara tidak langsung, ingat ciri-cirinya adalah asam ditambah basa harus bikin apa? Tabel MRS. Mula-mula reaksi sisa yang seperti ini ya, harus kalian buat dulu ya. Oke, mudah-mudahan ya dari video ini kalian bisa paham tentang bagaimana menghitung pH campuran yang cara tidak langsung. Oke. Nanti berikutnya akan kakak buat video cara langsungnya seperti apa. Oke, selamat belajar kimia ya. Kalau yang masih belum paham, tinggal pelan-pelan ya mempelajarinya. Ingat konsep dasarnya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.